Sobat Asa FM, dimanapun kalian berada, jumpa lagi ya bersama IPH Nur. Tentunya di acara yang selalu kita selenggarakan di hari Selasa sore, tentunya di jam 3 sampai jam 4 sore nanti akan ditemani dengan bincang sehat ya bersama BSMI Kota Blitar. Dan tentunya dengan bahasan yang tak kalah seru ya Sobat Asa FM pada sore hari ini. Tapi sebelum kita perkenalan ya dengan narasumber yang sudah berada di samping IPH Nur, ini IPH Nur juga mau bacakan ya Sobat Asa FM kalau di sore hari ini kita didukung penuh oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mardis Medika, Klinik Mitra Medika BSMI Mart IKADI Kota Blitar, LMI Kota Amal, BNC PPMI dan juga Odots Blitar Raya. Dan luar biasa Sobat Asa FM, di sore hari ini kita diberi kesempatan ya untuk hadir kembali bersama BSMI Kota Blitar dan tentunya dengan bahasan-bahasan yang sehat ya. Ini tentang berbicara tentang sesuatu yang sehat. Dan sudah hadir di samping IPH Nur ini ada Pak Sodik Nur Rahman AMD-Kep. Ini adalah perawat UPTD Puskesmas Bacem Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ipe. Masya Allah, luar biasa. Ini meskipun hujan ya Pak ya. Tadi kalau di wilayah sana belum hujan ya Pak ya? Alhamdulillah tadi berangkat belum. Belum ya, di sini nih Sobat Asa FM ini barusan ya. Barusan reda lagi nih hujannya. Dan buat Sobat Asa FM ya, sebelum kita lanjut ke materi ya Pak ya, ini kita persilahkan juga buat Sobat Asa FM bisa mengikuti acara pada sore hari ini melalui live streaming Facebook Radio Asa FM. Ini kita siarkan secara langsung ya di Studio 1 Radio Asa FM. Buat Sobat Asa FM bisa bergabung langsung aja. Jangan lupa di like juga, mau komen-komen atau juga bertanya seputar materi pada sore hari ini diperbolehkan ya, langsung aja nih kita bertanya pada ahlinya nih. Dan juga bisa bertanya ya Sobat Asa FM melalui telepon, belum bisa telepon ya Sobat Asa FM, bisa WA atau juga SMS ke 0857 0794 1029. Dan juga tema kita pada sore hari ini ya bersama Bapak Sodik Nur Rahman ini adalah bahaya penyalahgunaan nafsa atau narkoba bagi generasi muda. Wah, ini memang nafsa atau narkoba ini adalah ujian terberatnya ya. Bilangnya ujian terberat atau apa nih Pak ya untuk anak-anak muda. Tapi mungkin juga beberapa dari pendengar kita nih Pak Sodik ya, ada yang belum tahu apa sih sebenarnya nafsa itu, kepanjangannya kah atau apa nih Pak? Bisa mungkin dijelaskan ya. Oh ya, selamat sore pendengar semuanya. Di sini kita membahas tentang nafsa Mbak ya. Jadi nafsa itu sebenarnya singkatan atau kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan zat aditif atau mungkin di secara umum mungkin yang kepanjangan lainnya mungkin narkoba itu ya. Oh ya, ini yang sering didengar ya Pak ya. Sebenarnya sama aja, narkoba, sama aja, narkotika dan obat-obatan terlarang sama dengan nafsa, itu istilahnya aja yang beda, singkatannya aja. Kemudian lanjut Mbak ya. Jadi untuk nafsa sendiri itu sebenarnya kepanjangan. Nah, pengertiannya sendiri kalau narkotika itu adalah zat yang berasal dari tanaman ataupun sintetis, bisa juga buatan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan cenderung untuk menghilangkan nyeri kalau yang narkotika serta yang menimbulkan ketergantungan. Kalau untuk psikotropika itu adalah zat alami ataupun yang sintetis, sama aja, cuma bedanya adalah yang mempengaruhi susunan saraf pusat atau susunan saraf di otak, sehingga menyebabkan gangguan di perasaan, pola pikir dan lain-lain, bisa sampai juga berhalusinasi. Kalau zat aditif sendiri itu adalah bahan atau obat-obatan selain dua zat di atas yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan juga.
Seperti itu Mbak di pengertiannya. Narkotika, Iya. psikotropika dan juga bahan adiktif ya ini ya Pak ya. Iya. Kalau yang sering juga digunakan oleh masyarakat nih Pak, disalahgunakan itu tiga-tiganya ini atau Sebetulnya secara umum 3 itu Mbak, tapi 3 itu nggih? nanti klasifikasinya untuk bahan-bahannya itu berbeda-beda. Oh gitu. Bagaimana nih Pak untuk klasifikasi nafsa sendiri ya? Ya, nanti kalau yang melalui prosesnya ya Mbak ya, melalui proses yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa melalui pernafasan, misalkan. Dihirup gitu. Dihirup ya betul. Yang dirokok itu bisa termasuk dalam klasifikasi di saluran pernapasan. Kemudian yang di saluran pencernaannya yang diminum atau yang tablet ditelan gitu. Oh iya. Atau mohon maaf yang melalui rektum juga itu termasuk dalam saluran pencernaan. Juga ada ya yang seperti itu. Wah. Kemudian yang mukosa yang melalui dikunyah atau disedot itu juga ada. Kemudian melalui pembuluh darah, bisa melalui injeksi atau disuntikkan langsung ke pembuluh darah. Seperti itu Mbak klasifikasinya. Itu untuk klasifikasinya ya. Iya. Dan ini memang hampir semua tadi itu pernah menjadi permasalahan di anak-anak muda ya Pak ya yang biasa menggunakan itu ya. Iya, karena gini Mbak, kalau kenapa kita fokusnya ke remaja, karena memang sebetulnya penggunaannya itu paling potensial adalah remaja, karena usia remaja itu usia kalau berdasarkan pengertian kan beda-beda usia, ada yang 12 sampai 18, ada yang 10 sampai 21 tahun, berbeda-beda. Tetapi pada remaja ini memang cenderung berpotensi untuk menggunakan karena masa peralihan menuju dewasa ini kan hormonnya juga nggak stabil Mbak. Kemudian rasa ingin tahunya juga tinggi kan remaja itu, betul. Jadi rasa coba-coba itu, keinginan untuk mencoba itu sangat tinggi. Kemudian lingkungan juga berpengaruh. Lingkungan juga. Iya, lingkungan. Kemudian teknologi sekarang kan udah canggih Mbak ya. Jadi pengetahuan tentang narkoba ini untuk remaja sangat tinggi. Jadi mereka bisa berpotensi untuk menggunakan karena rasa ingin tahuannya tadi. Gitu, Mbak Ibi. Apalagi kalau anak muda ini emosinya ya masih emosi yang labil ini. Merasa keren nih kalau pakai. Iya. Apalagi menggunakan. Dan kalau tadi dari klasifikasinya ada penggunaan ya Pak ya tadi yang sudah dijelaskan ini. Ada klasifikasi yang lain atau? Kalau secara teori Mbak ya, jadi klasifikasi nafsa itu ada juga yang berdasarkan pengaruh atau efek obat yang digunakan. Jadi yang ada 3 Mbak. Yang pertama adalah stimulan. Jadi stimulan ini meningkatkan aktivitas otak atau denyutnya jantung jadi berdebar-debar gitu. Kemudian nafasnya jadi tersengal-sengal atau cepat. Kemudian yang kedua adalah yang tipe depresan. Jadi memiliki efek menekan reaksi susunan saraf pusat tadi yang termasuk golongan psikotropik kalau depresan ini, yang dapat menghambat aktivitas kerja otak sehingga menghasilkan ngefly gitu, tenang perasaannya seperti itu. Kemudian ada juga yang halusinogen yang nomor 3. Halusinogen ini mengubah persepsi kesadaran yang di lingkungan sekitar kita seakan-akan menjadi sesuatu yang nyata gitu Mbak. Ini kalau saya pernah dengarnya mungkin yang di depresan itu ya Pak ya, untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa ya biasanya. Iya, sebetulnya obat itu juga untuk bisa digunakan untuk obat gangguan jiwa, karena obat gangguan jiwa itu termasuk dalam nafsa itu sebetulnya. Gitu. Tapi ini memang diperbolehkan ya Pak ya untuk? Diperbolehkan untuk kasus-kasus tertentu. Tetapi kalau untuk narkoba ini yang kita bahas tentang penyalahgunaan, jadi cenderung disalahgunakan. Sebetulnya ada fungsinya sebetulnya, tetapi karena disalahgunakan sehingga berbahaya sekali untuk remaja. Apalagi remaja nih. Wah, ini penerusnya bangsa ya. Dan kalau jenis-jenisnya sendiri itu apa ya Pak untuk nafsa atau narkoba ini? Kalau jenis-jenis sebetulnya banyak Mbak. Jadi
kalau bisa sebutkan satu-satu nggak apa-apa ya. Oh, enggak apa-apa. Ya, jadi kalau Ya, ini jenis-jenis siapa tahu memang ada di sekitar kita juga nih, Pak. Iya, sebetulnya banyak yang menggunakan gitu. Oh, Gini, ini. kalau jenis-jenis narkoba ini sebetulnya tembakau itu termasuk golongan narkoba juga yang sebetulnya. buat merokok itu ya? Iya, yang dirokok itu sebetulnya termasuk narkoba karena selain ada nikotin yang berbahaya, itu ada zat yang menyebabkan ketergantungan. Jadi sesuatu yang menyebabkan ketergantungan itu sudah masuk golongan nafsa sebetulnya. Oh, gitu. Ya, makanya ini tadi yang termasuk yang dihisap tadi atau yang dihirup ya, Mbak ya. Kemudian minuman beralkohol itu juga termasuk nafsa sebetulnya. Ya, minuman yang memabukkan gitu. Yang itu beralkohol. Iya, yang beralkohol itu sebenarnya kalau jangka panjang dikonsumsi juga menyebabkan ketergantungan juga. Oh, begitu. Iya. Kemudian ada juga yang golongan lain kanabis ya. Kanabis itu kalau yang ngetren ya, Mbak ya, itu ganja itu atau kanabis namanya. ya marijuana lah, atau kalau nama lainnya kan banyak istilah-istilah. Kemudian yang jenis-jenis lain ada yang kokain atau yang bisa diedar-edarkan itu bandar narkoba itu biasanya yang jenis-jenis kayak gini, Mbak, yang kokain itu kan nilai jualnya tinggi. Oh iya, yang bungkus-bungkus putih itu. Iya, yang putih-putih kristal itu. Iya. Kayak gula itu. Oh iya. Ya, itu termasuk jenis-jenis yang kokain. Kemudian ada pula yang stimulan atau jenis amfetamin. Itu apa itu, Pak? Itu contohnya ya pil juga, yang mungkin yang tahu ekstasi itu ya termasuk amfetamin golongannya. Amfetamin. Iya. Kemudian yang melalui inhalasi. Nah, ini yang kita bicarakan yang tadi, jenis-jenis yang awal tadi itu yang dihirup. Itu biasanya remaja itu, mohon maaf nih ya, yang anak-anak terlantar atau anak-anak jalanan biasanya yang menggunakan ini. Kemudian anak-anak yang, mohon maaf, yang jenis ikut pang itu loh, Mbak. Oh, anak pang ya? Ya, anak pang itu biasanya ada sebagian yang menggunakan jenis ini itu pakai lem itu, Mbak. Oh, yang itu bahasanya ngelem ya? Ya, bahasanya ngelem. Itu biasanya lem itu dihirup gitu. Iya. Jadi efeknya menimbulkan kayak ngefly gitu, Mbak. Jadi lebih rileks, tapi juga bisa menimbulkan halusinasi juga. Halusinasi juga. Berarti ini yang inhalasi. Iya, yang inhalasi, yang dihirup tadi. Oh, yang inhalasi ini. Iya. Itu saya penasaran, apa juga memang ada kandungan-kandungan di lem itu ya? Iya, yang Mbak. Ada kandungan di lem itu yang bisa membuat efek ngefly ya biasanya? Iya, ada kandungan yang di lem itu yang bila dihirup untuk jangka waktu yang lama itu bisa membuat ngefly atau lebih tenang gitu biasanya. Tapi kalau untuk yang lebih lama lagi bisa halusinasi juga gitu. Oh gitu, kayak Ya. bensin itu termasuk juga? Kayak bensin itu ya bisa juga. Bensin, terus kemudian cat, ada cat. Oh ya, cat. Atau yang spray itu loh, Mbak, yang pilok, jenis-jenis pilok itu bisa juga termasuk. Oh, kayak yang buat tembok itu ya? Iya, itu kalau dihirup terlalu lama bisa keracunan dan ngefly juga kalau terpaparnya lama dan banyak yang dihirup. Oh iya. Dan itu inhalasi. Ya, terus kemudian jenis-jenis lain yang bersifat sedatif atau untuk pil yang bisa membuat kita jadi tidur, Mbak. Oh, obat tidur. Iya, kalau golongan-golongannya mungkin Mbak Ipe tahu ya, pil koplo gitu. Oh, pil koplo. Iya. Yang biasanya di TV-TV di acara kriminal itu kan pengedar pil koplo gitu. Iya, betul. Itu termasuk golongan pil yang untuk tidur sebetulnya. Kalau yang jenis secara medisnya itu ya biasa juga digunakan untuk biasanya untuk orang yang butuh terapi untuk tidur juga, Mbak. Terus kemudian kalau secara fungsinya yang bisa digunakan untuk orang dengan gangguan jiwa juga bisa gunakan obat ini. Itu pakai yang diazepam atau mungkin alprazolam, itu termasuk golongan yang sedatif atau pil untuk yang tidur ini. Gitu. Kemudian jenis-jenis yang menyebabkan halusinogen. Jadi
ketika mengkonsumsi ini itu bisa kita berhalusinasi gitu. Contohnya gitu bisa pakai jamur, itu tahu Mbak ya, jamur yang biasanya di kotoran itu. Nah, jamur di kotoran, kayak pernah dengar. Ya, itu bila dikonsumsi sebenarnya itu kalau dalam jumlah yang banyak itu bisa menyebabkan halusinasi yang tinggi. Gitu. Terus kemudian ada golongan lain, mungkin yang orang Jawa pasti tahu lah ya, kecubung. Nah, kecubung. Ya, ini termasuk golongan yang halusinogen. Jadi bahan-bahan ini yang termasuk alami Mbak ya sebetulnya. Alami. Itu sayur atau apa itu Mbak ya? Kalau kecubung itu sejenis kayak bunga gitu loh Mbak. Ada tanaman bunga. Kalau yang jamur ini ya biasanya jamur di kotoran sapi gitu. Itu yang kecil-kecil. Panjang-panjang kecil-kecil gitu. Nah itu biasanya dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, itu bisa dimasukkan melalui mulut, bisa ditelan atau mungkin bisa dimasak, bisa juga. Itu biasanya konsumsinya seperti itu. Yang penyalahgunaan ya. Kemudian jenis-jenis yang lain mungkin yang opioid, yang opium gitu Mbak. Sebetulnya jenis-jenis ini juga bisa untuk digunakan itu untuk hal yang positif sebetulnya. Misalkan kalau untuk salah satu contohnya adalah jenis ini adalah tramadol misalkan, itu kan bisa digunakan untuk nyeri, anti nyeri, itu kan bisa digunakan. Tetapi apabila dikonsumsi secara berlebihan, disalahgunakan, bisa menyebabkan ketergantungan seperti itu. Apalagi dalam jumlah yang banyak ya. Iya. Opioid. Wah, ini luar biasa, banyak sekali ya ternyata jenis-jenis. Dan tadi juga beberapa ada yang di sekitar kita ya Pak ya, seperti tembakau juga. Iya, sebetulnya tembakau itu memang ya termasuk juga, karena memang kalau dikonsumsi secara jangka panjang itu menyebabkan ketergantungan. Wah, ini bapak saya suka ngerokok. Nah, ini pasti itu ketagihan, Mbak. Aduh ini. Ya, pasti. Tembakau, dan tadi juga mungkin yang sering juga di kita temui di berita-berita itu Pak, biasanya yang kanabis itu apa Pak tadi, ganja ya? Ganja, itu yang ganja. Banyak sekali ditanam kalau di wilayah Aceh, kalau bukan di kalau di Indonesia yang paling subur di wilayah Aceh. Iya, itu banyak sekali. Nah, soalnya dulu pernah punya teman juga yang asalnya dari sana, itu katanya juga biasa dimasak. Iya, sebetulnya kalau misalkan tidak disalahgunakan, kemudian konsumsinya tidak banyak, itu juga tidak menyebabkan efek yang lebih sebetulnya Mbak. Dan sebetulnya kalau ini bisa diperdebatkan juga sih sebetulnya. Artinya kalau di Indonesia mungkin gimana ya, ada undang-undangan tentang narkoba ini, ada undang-undangnya. Jadi kalau untuk kanabis atau marijuana atau ganja ini tidak bisa digunakan. Sebetulnya ini berfungsi juga Mbak, untuk kasus-kasus tertentu bisa digunakan untuk pengobatan. Ya sebetulnya, tetapi ini masih menimbulkan kontroversi juga ya, pro dan kontra. Iya, karena lebih seringnya itu disalahgunakan gitu ya. Iya, lebih seringnya disalahgunakan. Iya, wah ini ilmu baru juga ya buat Sobat Asa FM, tentunya juga buat IPeh Nur nih Sobat Asa FM. Ini banyak sekali jenis-jenisnya aja yang nanti juga kita perlu tahu nih Pak ya. Kenapa kok mulai dari usia remaja nih? Wah, kenapa harus remaja yang difokuskan di sini? Kenapa nggak bapak-bapak tuh ya? Kalau bapak-bapak mungkin makainya cuma rokok itu tadi. Kalau remaja itu karena keinginan tahuan yang tinggi kan. Ketika remaja itu hormonnya memang tidak stabil juga. Jadi cenderung gimana ya Mbak, aktualisasinya diri pengen lihat keren gitu, mencoba-coba. Kemudian karena lingkungan yang berpotensi juga, itu memang remaja itu sangat potensial untuk mencoba hal-hal yang baru. Apalagi kalau mungkin nyoba rokok udah biasa lah ya. Jadi tapi mereka biasanya karena keinginan tahuan yang tinggi dan lingkungan yang mendukung juga, biasanya mereka menggunakan coba-coba. Awalnya memang coba-coba, kemudian jadi ketergantungan. Awalnya memang dimulai coba-coba. Kenapa fokusnya ke remaja? Karena seperti
dikatakan tadi, remaja itu memang fase pergantian menuju dewasa. Kalau orang dewasa itu cenderung berpikir lebih jernih, pertimbangannya itu lebih banyak kalau orang dewasa, dan potensi penggunaannya, presentasenya kalau di Indonesia sendiri juga tidak terlalu banyak. Yang banyak memang remaja, Mbak. Oke. Dan akan kita lanjutkan lagi nih Pak Sodik ya. Ini akan kita stop di sini dulu karena tambah penasaran ya buat Sobat Asa FM, dan mungkin yang mau bertanya-tanya nanti juga boleh. Ini sudah ada juga yang bergabung bersama kita nih Pak Sodik. Ini sudah ada Kak Rey ya. Met sore Bali menyapa buat semua pendengar Radio Asa FM. Makasih Metugas. Terima kasih buat Kak Rey dari Denpasar Bali. Luar biasa nih ya, jauh. Iya, ini antar pulau ya berarti Pak. Dan ada juga Alrasya Putra Fadila ya dari Kunjang Kediri Utara sudah hadir. Terima kasih buat Alrasya. Sore ini sudah hadir ya. Ada juga Lek Tino nih dari Bandar ya. Nyimak mawon nggih. Monggo, boleh disimak. Mau tanya juga boleh ya tentang narkoba, tentang nafsa ini, mau ditanyakan langsung aja nanti ditulis di kolom komentar yang sudah kita sediakan. Dan kita lanjutkan ya Sobat Asa FM, bahas-bahas lagi tentang nafsa ini, apalagi di penyalahgunaannya. Dan mungkin juga lumayan sering ya Pak ya kita dengarkan di berita-berita ini untuk pengedaran narkoba yang apalagi sasarannya itu anak-anak kecil nih. Kadang berupa di makanan atau di bahkan permen ya. Makanya permen. jangan menerima permen dari orang lain kayak gitu sampai orang tuanya bilang gitu. Itu gimana itu Pak? Iya, kalau untuk peredaran sebenarnya di masyarakat ini sudah gencar Mbak ya. Jadi nggak hanya melalui bentuk aslinya, biasanya juga di dalam bentuk permen tadi gitu. Dan untuk orang tua terutama itu harus waspada juga, harus dikasih informasi kepada anaknya, anak kecil bahkan remaja juga, jangan sampai menerima makanan dalam bentuk apapun dari orang asing, apalagi yang menimbulkan rasa kantuk, kemudian meluap semangat secara drastis. Itu salah satu contoh efek setelah mengkonsumsinya gitu. Jadi tiba-tiba merasa senang, kemudian pikiran melayang-layang, terus ada mungkin juga halusinasi atau mungkin ada kecemasan yang terlalu tinggi. Dan itu waspada juga orang tua bila anaknya mengalami tersebut. Ditakutkan barang yang dikonsumsi adalah sejenis narkoba gitu. Ini memang luar biasa ya Pak ya. Pemerintah juga gencar-gencarnya untuk menghentikan peredaran ini, dan juga pengedarnya ini semakin kreatif ya. Iya. Ini modelnya tuh macem-macem. Tadi aja juga dari jenis-jenisnya juga banyak sekali ya Pak ya. Yang dihirup lah, mau disuntik atau dari kulit juga itu tadi ya. Itu luar biasa. Kreatif sekali. Dan juga berarti untuk pendidikan narkoba sendiri itu penting juga untuk mungkin mulai SD juga udah perlu ya Pak ya untuk di. Iya, seharusnya itu perlu karena kalau kami di Puskesmas Mbak ya, itu yang nabza ini sendiri ada programnya. Jadi kita melakukan, kalau di Puskesmas itu sebatas tindakan preventif saja. Memang kita fokusnya ke remaja Mbak. Jadi anak-anak sampai ke remaja. Jadi untuk yang kita lakukan itu kita melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba ini kepada anak-anak SD sampai SMA. SD, SMP, dan SMA. Jadi kalau di Puskesmas Kabupaten Blitar itu pasti, saya rasa kota juga lah Mbak. Jadi salah satu program dari target dari pemerintah juga ada targetnya untuk melakukan penyuluhan terutama nafsa ini kepada remaja. Tujuannya juga penting agar mereka tahu tentang bahaya nafsa sendiri. Kemudian kalau tahu kan jadi tahu, kemudian bisa menghindarinya. Harapannya seperti itu.
Iya, betul-betul. Dan juga mungkin jenis-jenisnya juga ya Pak ya, yang itu tadi semakin Iya. kreatifnya pengedar-pengedar itu ya Pak ya. Iya. Dan memang ini narkoba kan juga merusak generasi bangsa ya Pak, akhirnya dengan efek-efek yang ditimbulkan tadi. Nah ini ada juga nggak sih Pak tahapan kecanduan nih untuk anak-anak yang mungkin yang tadi awalnya mau coba-coba terus akhirnya keterusan. Nah itu gimana Iya. Pak untuk tahapan? Kalau tahapan sendiri untuk yang kecanduan pada remaja terutama Mbak ya, yang pertama mungkin ada kompromi dulu, jadi tidak tegas dalam menolak. Kemudian sebenarnya dia tahu, tetapi dia tidak tegas untuk menolak karena nggak enak juga. Mungkin teman yang ngasih tahu ditawarkan karena teman. lingkungan tadi ya, Iya. faktor lingkungan. Jadi yang pertama kompromi dulu, nggak enak. Kemudian setelah kompromi karena remaja rasa keingin tahuannya tinggi, kemudian mungkin paling tidak bahaya lah seperti itu akhirnya coba-coba tahapannya seperti itu, kemudian coba-coba, dan tahapan yang selanjutnya adalah tubuh menjadi bertoleransi. Jadi setelah coba-coba mengkonsumsi, kemudian tubuh menjadi toleransi, jadi tubuh semakin terbiasa Mbak ya, jadi dengan pemakaian narkoba ini, kemudian semakin lama membutuhkan dosis yang besar untuk mendapatkan efek yang sama. Jadi dari awal coba-coba sedikit, kemudian tubuh bertoleransi. Tapi untuk mendapatkan efek yang sama dengan yang coba-coba tadi, itu dosisnya pasti dinaikkan gitu. Karena untuk dosis yang sama itu udah tidak memberikan efek apa-apa. Jadi semakin lama semakin naik dosisnya, kemudian menjadi kebiasaan atau istilah kerennya habituasi lah ya. Hobi jadinya. Jadi hobi. Jadi udah tahap yang menjadi terbiasa, Iya. jadi mudah berpengaruh dalam ciri-cirinya, mudah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sudah mulai sulit Mbak ini untuk lepas dari zat yang dikonsumsinya. Kemudian untuk tahapan selanjutnya adalah ketergantungan. Nah ini yang ada keterikatan yang semakin mendalam, kemudian terjadi ketergantungan secara fisik dan mental. Jadi kalau tidak mengkonsumsi itu, tubuh jadi tidak terasa enak. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah sudah sangat berlebihan, jadi di tubuh itu menimbulkan intoksifikasi atau beracun di dalam tubuh, dalam darahnya, bisa merusak organ tubuh kalau yang fase ini. Jadi udah hatinya bisa rusak, kemudian paru-paru dan sistem saraf di otak juga terganggu pastinya. Fungsi tubuh menurun, bahkan sampai menjadi gangguan mental atau gila. Jadi ada juga gitu. orang yang gangguan jiwa ini karena mengkonsumsi narkoba. Sebenarnya ada kaitannya juga. Jadi Iya. ini kalau berlebih udah intoksifikasi bisa sampai gila Mbak. Jadi karena ambang intoksifikasi setiap orang itu kan berbeda-beda. Betul. Nah kalau berlebihan udah sifatnya beracun, saraf otaknya terganggu, akhirnya bisa jadi orang dengan gangguan jiwa. Itu Iya. kalau yang terakhir mungkin yang intoksifikasi kemudian bisa menimbulkan kematian kalau yang dosisnya berlebihan. Berlebihan. Seperti itu. Yang saking itu tadi ya Pak ya, merusak juga anggota-anggota tubuh yang iya, dalam ya, organ-organ dalam. Wah, ini bahaya juga ternyata Pak ya. Iya. Kalau yang pernah mungkin pernah dijumpai ya Pak ya, atau di wilayah Bajem juga, itu sampai di tahap apa ini untuk remaja itu pernah? Kalau remaja sendiri sementara kita belum bisa Mbak ya mengetahui berapa persennya atau berapa jumlahnya, karena kalau di puskesmas ini kita sifatnya adalah cuma preventif untuk remaja. Jadi kita pencegahan, kita memberi pengetahuan kepada remaja tentang bahaya dari penyalahgunaan nafsa ini, kemudian mereka jadi tahu dan harapannya menghindari seperti itu. Kalau untuk prosentase berapanya kita informasi juga belum, tetapi saya yakin banyak sebetulnya karena kita tidak melakukan pengecekan. Seperti itu. Kalau kita melakukan pengecekan, kita bisa banyak. Karena kalau sebenarnya narkoba ini kan udah termasuk rokok, itu kan udah termasuk narkoba. Jadi kalau kita tes itu di SMP, SMA udah banyak yang menggunakan. Banyak yang sudah menggunakan rokok. Iya. Dan apalagi juga kalau sekarang ada yang elektrik juga. Iya, Pak, yang elektrik. Yang lebih canggih lagi. Lebih canggih, lebih keren. Iya. Biasanya kalau untuk remaja-remaja di Indonesia ini sudah dalam tahap kecanduan yang apa ini Pak? Kalau untuk remaja yang biasa
Kalau remaja itu biasanya masih dalam tahap coba-coba tadi, Mbak. Coba-coba. Masih yang dicoba-coba. Ya, sampai ketergantungan juga. Tapi sebetulnya ada juga yang di tempat saya ya, Mbak. Ya, saya kebetulan programmer kesehatan jiwa juga. Jadi ada beberapa pasien yang remaja itu dia mengkonsumsi narkoba karena berlebih, akhirnya jadi orang dengan gangguan jiwa. Itu ada yang tahap seperti itu, Mbak ya. Jadi usia yang satu 18 tahun, yang satu 17 tahun, cewek dan cowok ya. Masih muda sekali ya. Ada masih perempuan muda. Juga ya tadi. Ada perempuan, yang satu cewek, yang satu cowok. Kalau dari ini yang sudah ditemui ya, Pak ya. Iya. Itu taunya dari mana itu, Pak? Taunya dia dari lingkungan. Jadi dia sama teman-temannya disuruh nyoba. Yang satu pakai itu loh, Mbak. Yang dua-duanya itu pakai kecubung itu. Oh, kecubung. Jadi itu awalnya mencoba sedikit. Tapi karena terlalu banyak, akhirnya lama-lama kemudian ketergantungan, berhalusinasi tinggi, dan dia sampai saraf otaknya udah terganggu. Jadi akhirnya jadi orang dengan gangguan jiwa. Tapi udah terkondisikan karena kita obati, jadi dia bisa sekolah. Sudah dipantau dengan rutin ya, Pak ya? Iya, memang karena kalau tadi saya pikir-pikir namanya narkoba itu biasanya kan mahal. Kan itu belinya dapat dari mana ya? Anak-anak masih remaja, masih ibaratnya juga masih belum menghasilkan ya, Pak ya? Iya. Ternyata dari itu tadi ya, kecubung. Wah, bisa kayak kecubung. Terus kemudian yang biasa remaja gunakan itu pakai kecubung. Kalau yang mahal-mahal itu jarang sekali, Mbak ya. Mungkin mungkin pakai double L atau ekstasi itu masih bisa lah. Tapi kalau untuk yang opium atau sabu dan jenis-jenis opium lain itu tidak sampai menggunakan yang seperti itu. Itu cenderung ke dewasa. Kalau remaja tahapnya masih pakai yang rokok, kemudian yang banyak itu lem tadi, Mbak. Lem, anak-anak itu jalanan terjual murah ya di mana-mana. Iya, wah, ternyata memang perlu sekali ya pemantauan remaja sejak dini ya, Pak ya. Ini memang dari Puskesmas sudah ada programnya ya tadi, Pak ya. Tapi berarti orang tua ini juga perlu sekali untuk dibina ya, Pak ya? Iya, sebetulnya orang tua itu perlu tahu, harus tahu lah paling tidak. Karena ketika mereka tahu, akhirnya mereka jadi bisa mengontrol anaknya gitu loh, Mbak. Jadi kalau mereka tidak tahu jenis-jenisnya, kemudian golongannya apa aja, nggak tahu gimana mau apalagi sekarang pengertian gitu, anak remaja canggih-canggih ya, Pak ya. Lebih canggih sekarang, lebih canggih dari orang dewasa karena teknologi udah. Remaja pasti punya gadget, Mbak, jadi pakai HP udah bisa tahu. Siapa yang nggak punya gadget sekarang? Dan tadi juga sudah ada di tahap-tahapan ya, Pak ya, juga sedikit dijelaskan akibat-akibatnya, dan mungkin juga ada akibat-akibat lain nih, Pak, dari penyalahgunaan narkoba sendiri. Jadi kalau akibat-akibatnya sendiri sebetulnya udah garis besar sudah disebutkan tadi sebetulnya, tetapi biasanya kalau kita menggunakan konsumsi narkoba secara berlebih itu menimbulkan penampilannya jadi tidak elok, Mbak, karena kita jarang mandi, kemudian dari bentuk wajah juga tidak seger gitu, jadi memperburuk penampilan yang pertama. Kemudian kepribadian juga pasti terganggu, gampang marah, gampang emosi, sehingga dia untuk sosialnya juga pasti lebih menurun yang biasanya menggunakan itu, karena cenderung menyendiri biasanya di kamar. Kemudian kalau bisa menimbulkan, kalau secara penyakit, Mbak ya, kalau untuk laki-laki bisa, kalau ketergantungan yang lama itu bisa menimbulkan impotensi, kemudian merusak organ-organ tubuh termasuk hati, ginjal, dan bisa otak juga terganggu. Kemudian yang baru kita bahas tadi, gangguan jiwa. Iya, itu kemudian penyakit-penyakit yang parah, penyakit hati, kemudian kalau yang paling fatal ya menimbulkan kematian. Wah, ini luar biasa ya, ternyata efek-efeknya ini dan akibatnya ya, Pak ya. Tadi saya juga yang itu, Pak, akhirnya menjadi ansos ya, menyendiri. Ternyata hati-hati juga ya, bukan karena introvert ya, Pak ya. Jangan-jangan anak sendiri di kamar ini memang anakku introvert ya. Ternyata takutnya juga bisa disalahgunakan yang lainnya nih, Pak ya. Iya, karena sekarang anak introvert itu
keren Mbak kan. Iya, betul. Jenis apa? Oh, saya introvert gitu kan. Kelihatan keren padahal Iya, itu. nanti orang tuanya juga ngiranya, oh anak saya introvert, nggak apa-apa. Jangan ya sobat ya, jangan. Dan ini juga ada yang mau bertanya nih Pak Sodik ya, boleh ya Pak ya? Iya, boleh. Monggo, ini buat Umar Bakri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Tawangsari Garum hadir. Terima kasih. Ini mau tanya apa? Boleh, monggo ditanya, kita tunggu ya. Sambil kita bahas-bahas tadi juga akibat-akibat dari penyalahgunaan narkoba. Monggo boleh ditulis di kolom komentar ya. Jadi banyak sekali ya Pak ya juga efek-efeknya dari penyalahgunaan narkoba ini ya Pak ya. Iya. Dan saya juga penasaran sama yang gangguan jiwa ini Pak. Tadi kan kalau katanya Pak Sodik ini sudah bisa sekolah lagi nih. Berarti gangguan jiwa akibat narkoba ini juga bisa tadi kan merusak juga organ otak juga ya Pak ya. Itu berarti bisa disembuhkan ya Pak, istilahnya apa itu ya? Kalau bisa kembali. Sebetulnya kalau untuk gangguan jiwa ini kan sembuh 100% juga sulit Mbak, karena pengobatannya juga lama. Bahkan sampai bisa minimal 5 tahun itu baru terkondisikan baik. Tetapi paling tidak itu sarafnya jadi tidak terlalu terganggu, kemudian untuk emosinya jadi terkontrol, moodnya untuk anaknya sendiri jadi lebih baik, jadi bisa aktivitas untuk sekolah. Kalau untuk kembali normal sulit, karena kalau yang pasien di kami itu udah sarafnya udah terganggu, jadi udah kena ODGJ lah istilahnya seperti itu. Kalau untuk schizofren lah ya Mbak, jadi untuk mungkin tahu jadinya. ya bisa jadi schizofren, jadi itu sulit untuk sembuh, tetapi paling tidak terkondisikan dengan baik, terkontrol moodnya, kemudian kalau konsumsi obat teratur rutin itu bisa jadi kondisinya stabil gitu. Stabil. Tapi bukan benar-benar memulihkan sehat lagi seperti semula. Iya, sulit karena karena sarafnya udah rusak Mbak. Gitu. Seperti itu. Tapi berarti harus mengkonsumsi rutin obat ya Pak ya berarti. Iya, akhirnya dia mengkonsumsi obat untuk menstabilkan emosinya, kemudian moodnya juga agar stabil juga, seperti itu. Wah, ini juga juga ternyata kerutinannya itu juga ya Pak ya yang harus pantau juga nih oleh tim kesehatan ya juga. Wah, ini akibatnya memang termasuk fatal sekali ya Pak ya berarti. Iya, itu salah satu akibat buruk sebetulnya. Betul. Wah, ini buat Sobat Asa FM nih ilmu yang sangat baru dan juga perlu ya, penting juga buat kalian yang mungkin masih remaja nih, boleh banget nih untuk dipelajari juga ya Pak ya. Dan mungkin untuk orang tua juga perlu tahu nih macam-macamnya, jenisnya, akibatnya nih nanti ya, biar tidak berakibat yang fatal. Makanya di preventif ya Pak ya mulai sekarang. Dan mungkin sebelum kita akhiri ya Pak ya di segmen ini atau di acara Bincang Sehat ini, ada tips-tips nih dari Pak Sodik ya, untuk mungkin orang tua juga bisa, untuk remaja-remaja nih jangan coba-coba atau gimana, monggo. Iya. Agar kita juga semua menjadi generasi yang sehat ya Pak ya, generasi yang sehat, terhindar dari narkotika. Jadi tipsnya untuk para pendengar semuanya, kita harus bangun kesadaran dan kepedulian akan bahaya dan dampak buruk dari nafsa ini. Kemudian jangan ragu untuk mengingatkan atau menasehati orang di sekitar kita, karena yang paling bisa menasehati tentu orang terdekat Mbak ya. Terutama kalau remaja ini orang tua. Nah, ini peran penting dari orang tua tentang penyalahgunaan nafsa ini sangat penting sekali, karena dia berperan untuk menasehati, mengingatkan agar tidak menyalahgunakan nafsa ini untuk remaja, seperti itu. Ya, wah, semoga kita semua bisa menghindari ya Pak ya, karena melihat dari akibat penyalahgunaan ini yang sangat benar-benar merugikan sebenarnya Pak ya, untuk generasi muda, untuk juga lingkungan sekitar juga ikut ikut rugi juga ya Pak ya dengan adanya penyalahgunaan narkoba ini. Dan
Ini sudah ada ya Pak ya dari Umar Bakri ya. Ini bertanya, saya punya anak perempuan usia 28 tahun. Depresi ya Pak ya, Iya, atau depresi. trauma, mulai depresi di 2019. Sudah berobat kemana-mana, medis maupun non medis. Saat ini hari-hari konsumsi obat dari rumah sakit. Yang aku heran, kadang normal kadang tidak. Iya, ini masih lanjut lagi atau gimana nih Pak? Kayaknya masih lanjut ya. Iya, mungkin dijawab nggak apa-apa. Oke, monggo, Jadi Pak. ini sebetulnya out of topic ya, out topic sih. Ini hubungannya dengan gangguan kejiwaan kalau depresi itu. Karena sebetulnya untuk kita mengatakan depresi atau mungkin ini jenis-jenis gangguan jiwa itu kita tidak bisa Mbak menyebutkan itu kalau tidak dokter yang melakukan diagnosis. Jadi gitu. kebanyakan masyarakat itu orang dengan gangguan jiwa itu nyangkanya adalah depresi, padahal jenisnya gangguan jiwa itu banyak sekali dan bermacam-macam. Juga bermacam-macam ya Pak ya. Ada depresi, ada schizofren, ada gangguan mood dan lain-lain. Kemudian untuk diagnosis ya Mbak ya. Jadi kita tidak bisa, kali kemungkinan kalau Bapak ini anaknya kita katakan gangguan jiwa gitu aja ya. Jadi gangguan mental gitu aja yang lebih enak. Jadi dia berobat kemana-mana, mau medis maupun non medis. Saat ini konsumsi hari-hari obat dari RS yang diherankan kadang normal kadang tidak. Kalau untuk Bapak ini anaknya yang udah lama Mbak ya, itu sebetulnya ini yang kita perlu tahu, ini non medisnya ini apa, karena memang untuk depresi ataupun gangguan mental sendiri itu berobatnya harus rutin. Jadi kita tidak boleh kadang berobat kadang tidak. Yang pertama itu, kemudian obatnya harus diminum secara rutin dan tidak boleh berpindah-pindah seperti itu. Jadi kadang kelihatannya ini berobat ke medis dan non medis. Jadi kalau saran saya itu, kalau sudah ditangani medis, ya kita harus serahkan saja ke medis, karena ini bukan penyakit yang tidak bisa ditangani medis, ini bukan penyakit yang tidak bisa didiagnosis juga dan bisa diobati. Kalau udah ke RS mungkin bisa juga ke puskesmas Pak. Jadi kalau di puskesmas ini sebetulnya berobat gangguan jiwa itu gratis Mbak. Jadi ini salah satu program pemerintah. Jadi kalau untuk Bapak ini anaknya, saran saya berobat saja ke puskesmas, karena di puskesmas obatnya yang pertama lengkap juga. Kemudian kita juga ada rujukan dokter spesialis kejiwaan juga di Blitar. Jadi enak kita pengobatannya. Jadi untuk gangguan mental atau medis, gangguan mental atau depresi ini sebetulnya memang penyakit yang tidak bisa kemana tadi saya katakan tidak bisa 100% sembuh, karena yang gangguan adalah saraf di otaknya. Jadi sifatnya kita adalah menstabilkan mood, kemudian menstabilkan emosi. Kalau untuk sembuh sendiri agak lama sebenarnya, minimal 5 tahun itu bisa. Berarti memang stabil. Harus ada sabar juga ya Pak ya, dalam pengobatan dan ini. itu harus rutin, karena karena dokter itu mengobati itu pasti dari dosis terendah dulu, dosis terendah, kemudian dinaikkan dan kombinasi obat bermacam-macam, dan itu yang menentukan adalah dokternya Mbak. Jadi untuk gangguan jiwa ini memang saran saya harus berobat ke medis, jangan ke non medis. Siap. Nah ini semoga membantu ya untuk Pak Umar Bakri nih ya, yang mempunyai anak perempuan ini. Mungkin seperti sarannya dari Pak Sodik tadi, dibawa ke puskesmas ya Pak ya. Mungkin nanti untuk bisa dikontrol kenapa nih kok kadang normal kadang tidaknya ya Pak ya. Bisa juga mungkin nanti diketahui melalui tenaga ahlinya nih di puskesmas. Dan juga buat Sobat Asa FM yang mungkin juga punya permasalahan yang sama ya Pak ya. Ini ternyata di puskesmas untuk pengobatan gangguan jiwa ini gratis ya Pak ya. Gratis. Ini sudah program pemerintah. Ini jadi sangat menguntungkan juga ya Pak ya untuk warga Blitar atau juga Indonesia nih. Dan apalagi ini Pak Umar Bakri dari Garum Pak, berarti kabupaten ya, sama. Bisa ke puskesmas Garum bisa, karena semua puskesmas di Kabupaten Blitar itu sama Pak. Jadi kita gratis baik yang punya BPJS ataupun tidak ya. Jadi kalau untuk ini dari Kementerian Kesehatan sendiri memang ini salah satu program yang dicanangkan untuk kesehatan jiwa ini. Jadi memang semuanya obatnya gratis dan macamnya udah banyak jenis-jenisnya.
Wah, pasti luar bisa tertangani di biasa. puskesmas. Pokoknya tetap juga ikhtiar ya Pak ya, ikhtiar berobat itu tadi harus minimal 5 tahun ya Pak ya, memang Iya. harus sabar di situ. Dan semoga membantu ya Pak Umar Bakri nih yang dari Tawangsari Garum, semoga membantu nih jawaban dari Pak Sodik dan juga segera anaknya bisa diberi kesembuhan juga ya Pak ya. Iya. Dan terima kasih buat Pak Umar Bakri yang sudah bertanya. Nanti mungkin Pak Umar Bakri mau bertanya-tanya lagi terkait apa kondisi anaknya juga bisa nanti menghubungi dari Radio Asa FM ya yang akan kita sambungkan nanti pada Pak Sodik ya. Dan luar biasa Pak Sodik, ini ilmu semua ya yang kita bahas di sini. Jadi tahu tentang nafsa, apalagi penyalahgunaannya, resiko-resikonya untuk remaja ya Pak ya. Ini tadi juga sudah diberikan tips-tipsnya nih buat menghindari, jangan coba-coba ya. Anak muda ini mau keren itu nggak harus Nggak coba-coba barang-barang yang tidak ini Pak ya, yang merugikan ya. Dan luar biasa Sobat Asa FM, kita sudah memasuki menit ke-9 nih Pak, luar biasa, saking menariknya juga ini melebihi waktu, tapi nggak apa-apa karena ini ilmu semua nih dari Pak Sodik ya. Dan semoga kita juga bisa bertemu lagi di acara Bincang Sehat, terutama juga bersama Pak Sodik. Ini luar biasa, terima kasih Pak. Iya, Ini ilmunya insya Allah bermanfaat, juga bisa membantu kita semua yang mungkin ada di permasalahan itu, atau juga menjadi ilmu baru nih buat teman-teman yang belum paham ya Pak ya, Iya. tentang masalah nafsa ini. Dan terima kasih saya ucapkan kembali kepada Pak Iya, Sodik ya, sudah sama-sama. meluangkan waktu, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk para pendengar setia Radio Asa FM. Dan kita akhiri Sobat Asa FM acara pada sore hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa ketemu lagi di acara-acara Radio Asa FM. Tetap bersama Radio Asa FM, sambung Selaksa Asa Indonesia. Saya Ipeh Nur dan juga Pak Sodik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.